Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Skara Madia, NPM 2370065164040. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan rangkuman dari dua buku yang telah kami baca. Buku pertama berjudul Computer Network Security and Cyber Ethics. Buku kedua berjudul Ethics in Information Technology. Eh, Buku pertama akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Dara Febrianti dengan NPM 23700651674. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku yang pertama, yaitu Computer Network Security and Cyber Ethics atau Keamanan Jaringan Komputer dan Etika Cyber. Kemudian chapter pertama, yaitu The Changing of Landscape of Cybercrime atau perubahan lanskap kejahatan di dunia maya. Jadi dalam 2 dekade terakhir, internet berkembang begitu pesat, sama halnya dengan cybercrime. Hal ini menyebabkan sebagian orang untuk mencapkan internet sebagai akar alasan munculnya tindak kriminal tersebut. Teknologi berperan penting dan memperambat dari tindak kejahatan. Pada saat ini, kita mendapatkan peningkatan teknologi. Kita juga menyaksikan cybercrimes berevolusi. Internet merupakan suatu hal yang baru pada tahun 1980. Internet membutuhkan pengetahuan canggih dan terspesialisasi yang hanya dimiliki sedikit orang pada saat itu. Di masa itu, jumlah informasi dan data yang disimpan oleh database sangat sedikit. Jadi, jika seorang ingin meretas suatu data, mereka harus mengembangkan alat untuk melakukan hal tersebut. Cara yang paling mudah adalah masuk dalam grup hacking seperti Legends of Doom, The Chaos Computer Club, New Prometheus League, dan Atlanta League. Dan pada tahun 1980-an, ukuran komputer mengalami penyusutan signifikan, sehingga personal komputer atau yang dikenal PC menjadi populer dan tersebar luas di berbagai lingkungan, termasuk akademik, perpustakaan, dan rumah. Sekolah dan berbagai standar mulai bermunculan, dipenuhi dengan siswa yang memiliki minat dalam menjadi pemrogram komputer. Kemudian profil pencari dunia maya mulai terbentuk, yaitu anak sekolah swasta di pinggiran kota yang sangat cerdas, suka bermain sepak bola namun kesepian, dan mencari sensasi yang memberikan hak untuk menyombongkan diri. Anak-anak ini disebut oleh whiz kids. Kemudian ada di generasi kedua dari cybercrimes, mulai dari pada tahun 1990 dan berakhir pada tahun 2000. Era ini dikategorikan sebagai dalam serangan virus yang sering kali terjadi, menghancurkan dan meluas pada global computer networks. Periode ini mengalami serangan-serangan mengerikan, contohnya yaitu Melissa, The Good Times, Distributed Denial of Service, Lovebug, dan Codred. Kemudian masuk ke generasi ketiga dari cybercrimes. Serangan virus terus menjadi sumber kerugian finansial terbesar berdasarkan survei dari Computer Science Institute and Federal Bureau of Investigation atau CSI/FBI di tahun 2005. Dan itu penggunaan sistem komputer pada situs web yang tidak sah sering kali terjadi. Kemudian upaya untuk menerangi dan membatasi kejahatan dunia maya yang lama dan baru. Dengan latar belakang ini, upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi data dan informasi online oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan individu meliputi kesadaran keamanan, yang kedua membentukkan kemitraan publik swasta, yang ketiga mendirikan lembaga yang didanai publik untuk memburu penjahat dunia maya, yang keempat kemitraan berbagi informasi keamanan atau CSISP, dengan rencana jangka panjang untuk membentuk tim tanggap darurat komputer nasional atau CERT. Selanjutnya, chapter kedua yaitu membahas tentang morality atau moralitas. Moralitas adalah seperangkat aturan perilaku yang benar, sebuah sistem yang digunakan untuk mengubah dan mengatur perilaku kita. Dengan sistem ini, kita dapat menilai tindakan manusia benar atau salah maupun baik atau buruk. Sistem ini menciptakan orang-orang bermoral yang memiliki kebajikan seperti cinta terhadap orang lain, kasih sayang, dan keinginan untuk keadilan. Selanjutnya ada moral teoris atau teori moral. Untuk membenarkan suatu tindakan atau suatu prinsip diperlukan alasan yang kuat atas keberadaannya dan mengapa tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Membenarkan moralitas bukanlah hal yang sederhana karena moralitas menurut definisi sendiri tidak dapat dibenarkan segitu saja, terutama bagi pihak luar. Alasan moral memerlukan lebih banyak pembenaran daripada alasan sosial, karena alasan moral jauh lebih kuat daripada alasan estetika. Selanjutnya ada moral codes atau code moral. Internet Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan kode moral sebagai aturan atau norma dalam suatu kelompok tentang perilaku yang pantas dari anggota kelompok itu. Di satu sisi, kode moral adalah pola perilaku bersama dan suatu kelompok. Pola ini ada sejak manusia pertama menghuni bumi dan revolusi. Kode moral yang abadi dan hadir dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu Golden Rule, yaitu melakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda, atau ada Bronze Rule, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada kesamaan kebaikan dalam aturan ini yang setara dengan keterangan kode moral universal Carl Sagan yang berbebas budaya dan abadi.
Pertama ada bersikap ramah pada teman pertama, kedua memberi, ketiga mengurang keadilan, yang keempat senang menjadi tiran atau orang yang pemarah, kemudian membalas secara profesional terhadap cedera yang diduga dan menjadikan perilaku Anda tidak adil. Selanjutnya ada pentingnya kode moral atau kode moral dari moral code. Orang sering mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan yang penuh kebebasan dan didefinisikan sebagai melakukan apa yang mereka inginkan kapanpun dan dimanapun mereka mau, yang menyeratkan kehidupan tanpa batas. Namun hidup masyarakat dalam kebebasan telah dimungkinkan besar akan mengarah kepada anak manusia yang dikaruniai kemampuan bernalar dapat menciptakan pedoman yang memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan bernalar yang menjadi landasan moralitas. Kita ada moral standar atau standar moral. Standar moral adalah norma moral standar yang dengannya kita akan membandingkan tindakan manusia untuk menentukan baik dan buruk. Standar ini memandu dan menegakkan kebijakan. Kemudian ada guilt of conscience atau rasa bersalah hati nurani. Rasa bersalah moral adalah akibat dari menilai diri sendiri dan menghukum diri sendiri karena tidak memenuhi standar moral yang ditetapkan untuk individu atau kelompok. Jika individu menilai bahwa mereka tidak berbuat baik sesuai dengan moral, mereka akan melakukan respon rasa bersalah, biasanya membuat mereka berasa buruk. Yang dibandingkan tindakan mereka baik dari diri sendiri maupun orang lain dan mencari hukuman yang pantas untuk diri mereka sendiri terhadap hukuman ini sangat berat. Dan batin inilah yang memberitahu kita apakah tindakan yang baru saja kita lakukan itu benar atau salah, sah atau melanggar hukum. Perbedaan batin inilah yang kita sebut hati nurani. Selain itu, hati nurani adalah kapasitas dan kemampuan untuk menilai tindakan kita sendiri berdasarkan apa yang kita katakan sebagai standar moral. Kata hati nurani berasal dari kata Latin conscientia yang berarti kata hati. Itu adalah suara hati yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan atau tidak dilakukan. Percaya diri seperti ini didasarkan pada tanggung jawab dan kendali yang akan berisi atas tindakan kita. Jadi dia untuk terbukti bahwa hati nurani berlaku pada tiga hal. Itu yang pertama, atau sebagai kemampuan bentuk penilaian tentang benar dan salahnya tindakan individu. Kedua, proses penalaran yang dilakukan melalui akal untuk mencapai penilaian tersebut. Dan yang ketiga, penilaian itu sendiri yang merupakan tujuan dari penalaran. Dan proses of morality the good in life, tujuan moralitas atau kehidupan yang baik. Menurut Michael Miller, orang dahulu menyamakan tujuan moralitas dengan kebaikan utama. Secara umum, kebaikan utama bukanlah menderita dan mati, namun menikmati dan hidup. Selanjutnya, chapter 3, yaitu membahas ethics atau etika. Robert C. Solomon dalam Morality of the Good Life mendefinisikan etika sebagai seperangkat teori tentang nilai, kebajikan, atau tindakan yang benar atau bernilai. Haji Johnson di sisi lain mendefinisikan etika sebagai perangkat teori yang memberikan aturan atau prinsip umum yang digunakan dalam membuat keputusan moral lain dan tidak seperti intuisi. Memberikan pembenaran terhadap aturan tersebut. Kata etika berasal dari kata Yunani kuno esh yang berarti karakter. Tujuan etika adalah menafsirkan tingkah laku manusia, mengakui dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Penafsirannya didasarkan pada sistem yang menggunakan campuran induksi dan deduksi. Kemudian ada teori etika atau ethical theories. Teori etika menentukan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan secara moral atau benar atau salah. Kode etik disusun berdasarkan teori-teori etika tersebut. Teori etika dibagi menjadi dua, yaitu teori yang didasarkan pada seseorang yang memiliki tindakannya berdasarkan nilai atau nilai maksimum yang diharapkan sebagai konsekuensi dan tindakan tersebut, dan teori didasarkan pada seorang yang memiliki tindakannya berdasarkan kewajiban atau persyaratan tugas seseorang. Orang Yunani menyebut kategori yang pertama disebut telos, yang berarti maksud atau tujuan. Sekarang kita menyebutnya teori teologis atau consequentialist teori. Orang Yunani menyebut kategori yang kedua yaitu deon, artinya mengikat atau perlu. Saat ini kita menyebutnya teori deontologis atau deontological theories. Yang pertama ada consequentialist theory. Teori consequentialist menilai tindakan manusia sebagai baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan hasil terbaik yang dapat dicapai dari tindakan tersebut. Hasil yang diinginkan menunjukkan tindakan yang baik dan sebaliknya. Menurut Richard T. Hall, teori consequentialist memiliki 3 bagian, yaitu teori nilai, prinsip utilitas, prosedur pengambilan, dan keputusan. Yang kedua ada deontological theories. Menurut teori deontologis, suatu perbuatan dianggap baik apabila individu yang melakukannya mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Teori ini memiliki kewajiban yang melekat. Misalnya kita tahu bahwa membunuh anak itu buruk. Tetapi jika penyusup senjata memasuki rumah dan Anda membunuhnya, menurut deontologis tindakan Anda adalah baik. Kemudian ada kode etik. Domain utama di mana etika didefinisikan diatur oleh pedoman dan aturan praktis tertentu dan definitif yang disebut kode etik, bergantung pada domainnya. Kode etik dapat mengambil salah satu bentuk berikut, pertama prinsip-prinsip yang dapat menjadi pedoman, referensi, atau dasar untuk suatu dokumen. Yang kedua ada kebijakan publik yang dapat mencakup aspek perilaku, norma, dan praktik. Yang ketiga ada kode etik yang mungkin mencakup prinsip-prinsip etika. Yang terakhir adalah instrumen hukum yang menegakkan perilaku baik melalui pengadilan.
Selanjutnya ada Objective of Codes of Ethics atau tujuan kode etik. Berikut ada tujuan dari kode etik, yaitu diantaranya yang pertama ada disiplin, penasihat, pendidikan, inspirasional, dan publisitas. Relevansi etika dengan kehidupan modern atau relevancy of ethics to modern life. Ketika Socrates menyatakan kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani pada tahun 399 Masehi, ia menyoroti pencarian abadi akan makna, kualitas, dan pencarian cinta, keadilan, dan kebahagiaan hidup. Socrates melibatkan orang Athena dalam memeriksa kehidupan mereka untuk menentukan kewajiban etis pribadi dalam berbagai kondisi umat manusia yang banyak orang dianggap sebagai esensi etika. Dalam kehidupan modern, membuat keputusan etis yang baik merupakan suatu tantangan karena pesannya harus informasi dan kompleksitas ini. Seringkali orang mengandalkan kebiasaan ketika tidak memiliki informasi yang lengkap hingga tidak dapat menghasilkan keputusan yang etis. Tujuan etika, khususnya dalam masyarakat yang didorong oleh teknologi saat ini, adalah untuk memberikan pedoman dan prinsip yang membantu menentukan perilaku yang mungkin mencapai hasil terbaik dalam jangka panjang. Selanjutnya chapter keempat yang membahas morality, technology, and value atau moralitas, teknologi, dan nilai. And fun mendefinisikan teknologi sebagai proses rasional yang dirancang untuk mengatur dan mengubah materi, energi, dan informasi untuk mencapai tujuan yang bernilai. Teknologi itu sendiri bersifat netral, misalnya tergantung pada gerakan. Ya, ini terdiri dari input, mesin, dan output. Penilaian teknologi didasarkan pada nilai moral dalam sistem nilai kita. Teknologi yang dianggap bermanfaat memberikan kontribusi positif terhadap basis pengetahuan kita. Sedangkan teknologi yang tidak bermanfaat dianggap tidak berguna atau berbahaya. Nilai yang diperoleh dari teknologi dipengaruhi oleh keyakinan individu dan sadar moral, hingga menjadikannya sebagai penilaian abadi dan moral. Penilaian subjektif terhadap teknologi ini berdampak pada penggunaan sehari-hari dan proses pengambilan keputusan. Terus ada moral dilemma atau decision making dan teknologi, atau dilema moral pengambilan keputusan dan teknologi. Dilema pengambilan keputusan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan melibatkan proses kompleks yang mirip dengan pemetaan matematik parameter masukkan premis ke keputusan keluaran. Setiap premis memiliki nilai yang melekat. Proses pengambilan keputusan menggunakan nilai-nilai ini untuk menghasilkan keputusan yang logis. Selanjutnya ada making goods of technology atau memanfaatkan teknologi dengan baik. Kita dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang tidak merusak untuk memajukan masyarakat manusia. Berikut caranya. Yang pertama, merumuskan undang-undang baru untuk memperkuat nilai-nilai dasar kita yang tidak relevan karena teknologi. Kemudian ada membangun kerangka konseptual moral dan etika baru di mana undang-undang baru dapat diterapkan dengan sukses. Selanjutnya, meluncurkan kampanye pendidikan besar-besaran untuk menyadarkan masyarakat akan perubahan lingkungan dan dampak lingkungan terhadap nilai dasar kita. Selanjutnya ada pendidikan formal atau formal education. Pendidikan etika sebaiknya dimulai di sekolah dasar, terutama ketika siswa diperkenalkan dengan teknologi informasi. Anak-anak perlu belajar untuk tidak menyalahgunakan mesin untuk menyakiti orang lain atau merusak properti dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada advokasi. Advokasi adalah strategi pendidikan massal yang telah berlangsung lama dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam isu-isu penting. Kelompok advokasi berkolaborasi dengan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang merebarkan pesan melalui majalah, publikasi elektronik, acara publik, dan media massa seperti TV, radio, dan internet. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat menjadi bagian dari pesan tersebut. Seperti yang terlihat dalam kampanye sejarah mengenal hak pilih bagi perempuan dan kelompok minoritas. Yang terakhir adalah chapter 5, yaitu tentang cyberspace infrastructure atau infrastruktur dunia maya. Dalam novel fiksi ilmiahnya, neuromancer William Gibson pertama kali menciptakan istilah ruang cyber untuk menggambarkan visinya tentang ruang 3 dimensi berisi informasi murni yang bergerak antara komputer dan kelompok komputer yang membentuk lanskap luas ini. Infrastruktur ini, seperti yang dibayangkan oleh Gibson, menghubungkan komputer sebagai elemen komputasi dan transmisi, manusia sebagai generator dan pengguna informasi, dan informasi murni yang tergerak dengan kecepatan tinggi antara elemen transmisi yang sangat independen. Selanjutnya ada Computer Communication Networks atau jaringan komunikasi komputer. Sistem jaringan komunikasi komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan humanware. Perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software menggunakan perangkat manusia pengguna untuk membuat, bertukar, dan menggunakan informasi. Perangkat keras terdiri dari kumpulan node yang mencakup sistem akhir yang biasa disebut host dan elemen peralihan perantara yang mencakup hub, jembatan, router, dan gateway. Selanjutnya ada transmission technology atau teknologi transmisi. Pergerakan data dalam jaringan komputer dapat bersifat analog maupun digital. Data analog ditransmisikan sebagai gelombang elektromagnetik kontinu, cocok untuk suara dan video. Data digital dikirim sebagai pulsa tegangan mewakili bit binary. Transmisi melibatkan propagasi dan pemrosesan sinyal data antar elemen jaringan menggunakan skema pengkodean. Skema pengkodean analog yaitu menggunakan gelombang berosialisasi terus-menerus atau gelombang sinus dengan sinyal pembawa yang ditandai dengan
amplitudo, frekuensi, dan penggerengan fase. Seperti modulasi amplitudo AM 0 atau 1, yaitu amplitudo yang berbeda mewakili nilai biner 0 atau 1. Kemudian ada modulasi frekuensi atau FM, frekuensi yang berbeda mewakili nilai biner. Kemudian ada modulasi pergeseran fase atau PSM, pergeseran waktu gelombang mewakili nilai biner. Sedangkan untuk penggunaan digital mengubah informasi menjadi bit atau 0 dan 1 dan mengirimkannya sebagai sinyal listrik atau optik menggunakan voltase berbeda. Misalnya tegangan negatif mungkin mewakili 1 dan tegangan positif mewakili 0. Jadi multiplexing atau ketika volume data melebihi kapasitas media, beberapa membawa sinyal dapat berbagi media melalui time division multiplexing atau TDM dan frekuensi divisi multiplexing atau FDM. Lanjut ada transmission media atau media transisi. Media transmisi adalah media fisik antar elemen jaringan. Kualitas karakteristik, keandalan, dan kinerja jaringan secara keseluruhan sangat tergantung pada media transmisinya. Media transmisi menentukan kriteria utama jaringan, jarak yang ditempuh, dan kecepatan transmisi. Lanjut ada connecting device atau perangkat penghubung. Elemen komutasi dalam cluster LAN atau WAN ditentukan oleh dan dapat berkomunikasi melalui perangkat penghubung yang biasa disebut dengan node jaringan. Node dalam jaringan berada di ujung sebagai sistem terakhir. Umumnya dikenal sebagai klien atau di tengah jaringan sebagai elemen transmisi. Di antara perangkat penghubung yang paling umum adalah hub, bridge, switch, router, dan gateway. Yang pertama adalah hub. Jadi hub ini merupakan perangkat yang menghubung jaringan yang paling sederhana dan menghubungkan komponen LAN dengan protokol yang sama. Lalu dia mentransmisikan data secara verbatim atau digital sebagai paket, analog sebagai sinyal. Dan hub memiliki dua jenis, yaitu port sederhana dan port ganda. Kedua ada bridge, mirip dengan hub, tapi menyaring paket data atau frame yang masuk berdasarkan alamat sebelum diteruskan. Kemudian menggunakan tabel bridge dinamis untuk menjaga alamat LAN dan menyaring frame. Dan bridge ini memiliki dua jenis, yaitu port sederhana dan port ganda. Yang ketiga ada switch, merupakan bridge dengan kinerja yang tinggi, menyaring untuk meneruskan frame, kemudian mendukung sejumlah besar antarmuka dan menghubungkan banyak host serta cluster. Yang keempat ada root, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang heterogen, didedikasikan untuk tujuan khusus dengan antarmuka input dan output yang terpisah, dan menggunakan tabel routing untuk menentukan rute paket. Kemudian ada gateway, lebih serbaguna dibandingkan router, dan gateway menyediakan terjemahan antara teknologi jaringan yang berbeda, misalnya OSI dan TCP atau IP. Lakukan semua fungsi router dan lebih banyak lagi menggunakan converter protokol untuk terjemahan. Contoh operasi perangkat untuk hub adalah meneruskan data yang diterima secara langsung ke bridge untuk menyaring data dan meneruskannya berdasarkan alamat dalam tabel bridge dinamis. Untuk switch bertindak sebagai bridge berkinerja tinggi dengan lebih banyak antarmuka, dan root menggunakan tabel routing untuk mengarahkan paket dari satu jaringan ke jaringan lain memperbarui tabel secara dinamis. Yang terakhir ada gateway yang menerjemahkan antara berbagai teknologi jaringan dan mengelola beberapa jaringan dengan protokol yang berbeda. Bagian komunikasi disebut atau layanan komunikasi. Sistem protokol komunikasi menyediakan layanan untuk memiliki kesehatan, keamanan, dan efisiensi dan efektivitas. Dua layanan ini disediakan oleh sebagian besar jaringan digital, yaitu layanan berorientasi koneksi dan tanpa koneksi. Bisa ada transmission protocol atau protokol transmisi. Selanjutnya ada transmission protocols atau protokol transmisi. Jaringan paket switching, terutama jaringan datagram, menggunakan tumpukan protokol untuk mengelola transmisi data berupa dengan cara sistem pos dan tangani surat. Model OSI dimaksudkan untuk membakukan komunikasi jaringan, namun pada akhirnya dibayangi oleh model TCP atau IP yang lebih sederhana dan lebih mapan. Selanjutnya paket switching networks overview atau ikhtisar jaringan pengalian paket. Yang pertama ada jenis-jenis jaringan. Jaringan paket switching atau yang lebih dikenal sebagai jaringan asinkron, terdiri dari jaringan sirkuit virtual, yaitu rute paket yang direncanakan sebelumnya menciptakan koneksi logis sebelum transmisi. Selanjutnya ada jaringan datagram, yaitu di mana setiap paket dikirim secara independen. Yang kedua ada analogi sistem pos. Paket dalam jaringan mirip dengan surat dalam sistem pos, komunikasi melibatkan protokol dalam suatu tumpukan dengan tumpukan yang sesuai pada ujung pengirim dan penerima. Contohnya dalam mengirim email, melibatkan beberapa lapisan protokol dari perangkat lunak email mengirim ke server email yang untuk penerima. Yang ketiga ada protokol komunikasi jaringan. Protokol menyediakan serangkaian prosedur operasional atau algoritma untuk komunikasi, memastikan inisiasi pesan, penerimaan tujuan, dan penanganan pesan yang tepat. Melibatkan tumpukan protokol di sumber dan tujuan. Yang keempat ada model standar. Ada dua, yaitu model Open System Interconnection atau OSI, dikembangkan oleh ISO sebagai standar protokol komunikasi jaringan, terdiri dari 7 lapisan, masing-masing menyediakan layanan tertentu. Dimaksudkan untuk standarisasi dan mengganti model kepemilikan yang ada, tetapi tidak terjadi terlalu kompleks. Yang kedua yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Suite protokol yang paling banyak digunakan, tetapi kurang kompleks dan lebih mapan dibandingkan OSI.
Yang kelima, perbandingan dari OSI dan TCP atau IP. OSI bertujuan untuk menjadi komprehensif tetapi terlalu kompleks dan terlambat masuk pasar, sedangkan TCP lebih sederhana dan mudah makan saat OSI diperkenalkan. Contoh jaringan komunikasi komputer menggunakan TCP atau IP yaitu internet. Yang pertama adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menyediakan antarmuka pengguna dengan sumber daya yang kaya akan fungsi aplikasi, mendukung semua aplikasi jaringan dan mencakup banyak protokol seperti HTTP untuk akses halaman web, SMTP untuk surat elektronik, Telnet untuk login jarak jauh, dan FTP untuk transfer file. Yang kedua adalah lapisan transportasi. Transport layer atau lapisan transportasi sedikit dihapus dari pengguna dan disembunyikan dari pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk menyangkut pesan lapisan aplikasi yang menyertakan protokol lapisan aplikasi di hidungnya antara host dan server. Yang ketiga adalah lapisan jaringan. Lapisan jaringan memindahkan paket yang sekarang disebut datagram dari router ke router sepanjang jalur dari host sumber ke host tujuan. Ini mendukung sejumlah protokol termasuk Internet Protocol atau IP, Internet Control Message Protocol atau ECMP, dan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Yang keempat adalah lapisan tautan data, yaitu menyediakan jaringan dengan layanan yang memindahkan paket dari satu paket seperti router yang berikutnya melalui tautan penghubung. Lapisan ini juga menawarkan pengiriman paket lapisan jaringan yang andal melalui tautan. Yang kelima adalah lapisan fixing. Lapisan fixing bertanggung jawab untuk memindahkan datagram, data link sedikit demi sedikit melalui tautan dan antar elemen jaringan. Protokol di sini bergantung pada dan menggunakan karakteristik media tautan dan sinyal pada media tersebut. Kita akan menggunakan TCP atau IP yang digunakan oleh internet. Sekian dari saya. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda. Nama saya Linda Isnaini, NPM 23765160066. Di sini saya akan membacakan rangkuman buku Ethics in Information Technology chapter 1 dan 2. Yang pertama chapter 1, yaitu An Overview of Ethics atau gambaran umum etika. Selanjutnya, apa itu etika? Masyarakat membentuk seperangkat aturan yang menetapkan batas-batas perilaku yang diterima secara umum. Aturan-aturan ini seringkali diungkapkan dalam pernyataan tentang bagaimana orang harus berperilaku, dan aturan-aturan individu tersebut bersatu untuk membentuk kode moral yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Definisi etika. Etika adalah seperangkat keyakinan tentang benar dan salahnya perilaku dalam suatu masyarakat. Perilaku etis sesuai dengan norma-norma yang diterima secara umum, banyak diantaranya bersifat universal. Lanjut. Perbedaan moral, etika, dan hukum. Moral adalah keyakinan pribadi seseorang tentang benar dan salah, sedangkan istilah etika menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari seseorang oleh suatu kelompok, yaitu bangsa, organisasi, profesi, di mana seseorang tersebut berada. Hukum adalah sistem aturan yang memberi tahu kita apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Hukum ditegakkan oleh serangkaian institusi seperti polisi, pengadilan, badan pembuat undang-undang. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya, etika dalam dunia bisnis. Dalam bisnis, etika telah menjadi agenda utama karena resiko yang terkait dengan perilaku yang tidak pantas telah meningkat, baik dalam kemungkinan terjadinya maupun dalam potensi dampak negatifnya. Beberapa tren telah meningkatkan kemungkinan perilaku tidak etis. Yang pertama, lebih banyak organisasi, globalisasi yang semakin besar telah menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih kompleks yang mencakup beragam budaya dan masyarakat, sehingga semakin sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip dan kode etik secara konsisten. Yang kedua, dalam iklim ekonomi yang sulit dan tidak menentu saat ini, organisasi sangat tertantang untuk mempertahankan pendapatan dan keuntungan. Beberapa organisasi sangat tergoda untuk melakukan perilaku tidak etis demi mempertahankan keuntungan. Next. Tanggung jawab sosial perusahaan. Keberlanjutan rantai pasok merupakan komponen CSR yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan rantai pasokan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap organisasi harus memutuskan apakah CSR merupakan prioritasnya, dan jika iya, apa tujuan spesifik CSR. Pengajaran beberapa tujuan CSR dapat menghasilkan peningkatan keuntungan sehingga memudahkan manajemen senior perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mendukung tujuan organisasi di bidang ini. Jika upaya untuk mencapai tujuan CSR tertentu menyebabkan penurunan laba, manajemen senior mungkin tertantang untuk mengubah atau menghilangkan tujuan CSR tersebut seluruhnya. Next. Mengapa menumbuhkan tanggung jawab sosial perusahaan dan bisnis yang baik itu etika penting. Organisasi setidaknya memiliki 5 alasan bagus untuk mencapai tujuan CSR dan mendukung lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk bertindak etis ketika mengambil keputusan. Yang pertama, mendapatkan etika baik dari masyarakat. Yang kedua, menciptakan organisasi dan beroperasi secara konsisten. Yang ketiga, mendorong praktik bisnis yang baik. Yang keempat, melindungi organisasi dan karyawannya dari tindakan hukum. Yang kelima, menghindari publisitas yang tidak menguntungkan. Yang keenam, mendapatkan niat baik dari komunitas meskipun komunitas menciptakan organisasi yang beroperasi secara konsisten. Organisasi mengembangkan
dan mematuhi nilai-nilai untuk menciptakan budaya organisasi dan menentukan pendekatan yang konsisten dalam menangani kebutuhan pemangku kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Meskipun sistem nilai setiap perusahaan berbeda, banyak perusahaan yang memiliki nilai-nilai berikut. Beroperasi dengan kejujuran dan integritas, tetap setia pada prinsip-prinsip organisasi. Beroperasi sesuai dengan standar perilaku etis dalam perkataan dan tindakan, memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan konsumen dengan hormat, berusaha menjadi yang terbaik dalam hal yang penting bagi organisasi, menghargai keberagaman, membuat keputusan berdasar fakta dan prinsip. Selanjutnya, menumbuhkan praktik bisnis yang baik. Perusahaan yang memberi layanan terbaik mempertahankan pelanggan mereka alih-alih kehilangan data karena pesaing. Perusahaan yang mengembangkan dan memelihara hubungan karyawan yang kuat akan menikmati tingkat turnover yang lebih rendah dan semangat kerja karyawan yang lebih baik. Pemasok dan mitra bisnis lainnya seringkali memprioritaskan kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi secara adil dan etis. Etika yang buruk dapat membawa hasil bisnis yang buruk. Etika yang buruk dapat berdampak negatif pada karyawan. Banyak di antara mereka mungkin mengembangkan sifat negatif jika mereka melihat perbedaan antara nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai yang dinyatakan atau tersirat dalam tindakan organisasi. Next. Menunjuk pejabat etika perusahaan. Pejabat etika perusahaan atau pejabat kepatuhan perusahaan memastikan hal tersebut etis prosedur diterapkan dan dipatuhi secara konsisten di seluruh organisasi, menciptakan dan memelihara budaya etika dan berfungsi sebagai sumber daya utama dalam isu-isu yang berkaitan dengan prinsip dan etika perusahaan. Yang pertama, melindungi organisasi dan karyawannya dari tindakan hukum dan dalam perusahaan menghindari melindungi organisasi dan karyawannya dari tindakan hukum. Standar etika yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Dalam organisasi nirlaba, tujuan utama Dewan adalah mengawasi aktivitas bisnis dan manajemen organisasi demi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Anggota Dewan diharapkan berperilaku sesuai dengan standar tertinggi integritas pribadi dan profesional, sekaligus menetapkan standar perilaku etis di seluruh perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan harus menciptakan lingkungan di mana karyawan mereka merasa dapat meminta nasihat tentang perilaku bisnis yang pantas, menyampaikan permasalahan dan melaporkan pelanggaran melalui saluran yang sesuai. Kegagalan Dewan dalam memberikan contoh perilaku etis tingkat tinggi atau melakukan intervensi untuk menghentikan perilaku tidak etis dapat mengakibatkan konsekuensi serius seperti yang diilustrasikan dalam skandal News Corporation. Next. Tetapkan kode etik perusahaan. Kode etik adalah pernyataan yang menyoroti isu-isu etika utama organisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip menyeluruh yang penting bagi organisasi dan pengambilan keputusannya. Kode etik sering kali mencakup serangkaian pernyataan formal dan tertulis tentang tujuan organisasi, nilai-nilainya, dan prinsip-prinsip yang harus memandu tindakan karyawannya. Selanjutnya, melakukan audit. Dalam audit sosial, sebuah organisasi meninjau seberapa baik organisasi tersebut memenuhi tujuan etika dan tanggung jawab sosialnya, dan mengkomunikasikan tujuan barunya untuk tahun mendatang. Next. Pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar dari kita telah mengembangkan model pengambilan keputusan sederhana yang mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengembangkan pernyataan masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi dan memilih alternatif. Yang keempat, pendekatan etika kebajikan. Yang kelima, pendekatan utilitarian. Yang keenam, pendekatan kewajaran. Yang ketujuh, pendekatan kebaikan bersama. Yang kedelapan, implementasikan keputusan. Yang kesembilan, evaluasi hasilnya. Next. Etika dalam teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contoh yang meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai etika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, banyak karyawan yang memantau email dan akses internet mereka saat bekerja karena pemberi kerja kesulitan menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk mengelola hal-hal penting, aset perusahaan, dan waktu kerja dengan keinginan karyawan akan privasi dan pengarahan diri sendiri. Yang kedua, jutaan orang telah mengunduh musik dan film tanpa biaya dan melakukan pelangsungan pelanggaran nyata terhadap undang-undang hak cipta yang menimbulkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta. Yang ketiga, organisasi menghubungi jutaan orang di seluruh dunia melalui email yang tidak diminta atau spam sebagai pendekatan pemasaran berbiaya sangat rendah. Yang keempat, peretas membobol database lembaga keuangan dan retail untuk mencuri informasi pelanggan, kemudian menggunakannya untuk melakukan pencurian identitas, membuka rekening baru, dan membebankan biaya pembelian kepada korban yang tidak menaruh curiga. Yang kelima,
Pelajar di seluruh dunia ketahuan mengunduh materi dari web dan menjiplak konten untuk makalah mereka. Yang keenam, situs web memasang cookie atau spyware di hard drive pengunjung untuk melacak pembelian dan aktivitas online mereka. Next. Selanjutnya chapter 2. Selanjutnya chapter 2 tentang etika untuk pekerja IT dan pengguna IT. Next. Proyek CityTime dimaksudkan untuk menggantikan sistem penggajian yang sebagian besar masih manual dan berbasis kertas untuk kota New York. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat bantu yang akan membantu administrator kota mengelola tenaga kerja lebih dari 100.000 karyawan yang tersebar di 63 departemen. Sistem ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pelaporan waktu kerja karyawan yang dipersulit oleh berbagai aturan ketepatan waktu dari serikat pekerja dan untuk mengidentifikasi karyawan yang mencoba menggelembungkan gaji mereka secara curang. Next. IT profesional. Profesi adalah panggilan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan persiapan akademis yang cukup panjang dan intensif. Dari perspektif hukum, pekerja IT tidak diakui sebagai profesional karena mereka tidak memiliki lisensi dari pemerintah, negara bagian atau federal. Pekerja IT biasanya terlibat dalam banyak hubungan yang berbeda, termasuk hubungan dengan pemberi kerja, klien, pemasok, profesional lain, pengguna, dan pengguna IT serta masyarakat luas dalam setiap hubungan. Pekerja IT yang beretika bertindak dengan jujur dan tepat. Next. Hubungan profesional yang harus dikelola. Yang pertama ada hubungan antara pekerja IT dan pemberi kerja, yang kedua hubungan antara pekerja IT dan klien, yang ketiga ada hubungan antara pekerja IT dan pemasok, yang keempat ada hubungan antara pekerja IT dan profesional lainnya, yang terakhir hubungan antara pekerja IT dan pengguna IT. Next. Kode etik profesi. Kode etik profesi menyatakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti yang penting bagi pekerjaan suatu kelompok pekerjaan tertentu. Para praktisi di banyak profesi mematuhi kode etik yang mengatur perilaku mereka. Sebagian besar kode etik yang dibuat oleh organisasi profesional memiliki dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan cita-cita organisasi dan bagian kedua biasanya mencantumkan aturan dan prinsip yang diharapkan dipatuhi oleh para anggota organisasi. Banyak kode etik yang juga mencakup komitmen untuk melanjutkan pendidikan bagi mereka yang menjalankan profesi tersebut. Next. Organisasi profesional. Empat dari organisasi profesional terkait IT yang paling terkemuka disorot dalam bagian berikut. Yang pertama ada ACM, yang kedua ada IEECS, yang ketiga ada AITP, yang keempat ada SANS. Next. Sertifikasi menunjukkan bahwa seseorang profesional memiliki seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan tertentu menurut pendapat organisasi sertifikasi. Sertifikasi yang terkait dengan IT mungkin tidak menyertakan persyaratan untuk mematuhi kode etik, sedangkan persyaratan seperti itu merupakan standar dalam perizinan. Yang pertama ada sertifikasi vendor, sertifikasi yang terkait dengan produk vendor relevan untuk peran pekerjaan dan dengan persyaratan yang sangat spesifik atau aspek tertentu dari peran yang lebih luas. Yang kedua ada sertifikasi asosiasi industri. Sertifikasi dari asosiasi industri umumnya membutuhkan tingkat pengalaman yang lebih tinggi dan perspektif yang lebih luas daripada sertifikasi vendor. Namun asosiasi industri seringkali terlambat dalam mengembangkan tes yang mencakup teknologi baru. Karena dalam sertifikasi IT adalah beralih dari konten teknis murni ke perpaduan yang lebih luas antara kompetensi teknis, bisnis, dan perilaku yang diperlukan dalam peran IT yang menuntut saat ini. Tren Trennya terlihat jelas dalam sertifikasi asosiasi industri yang membahas peran yang lebih luas seperti manajemen proyek dan keamanan jaringan. Peran dalam sertifikasi IT adalah beralih dari konten. Lanjut dari perizinan pemerintah. Izin pemerintah adalah izin yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan atau menjalankan bisnis. Izin ini umumnya diberikan di tingkat negara bagian dan seringkali mengharuskan penerimanya lulus ujian. Beberapa profesional harus memiliki lisensi termasuk akuntan publik bersertifikat atau CPA, pengacara, dokter, dan berbagai jenis penyedia layanan kesehatan dan penitipan anak, dan beberapa insinyur. Hanya orang yang memiliki lisensi yang sah yang dapat secara legal melakukan layanan teknik untuk publik, dan pekerjaan umum harus dirancang dan dibangun di bawah pengawasan langsung seorang insinyur profesional berlisensi. Next. Malpraktik profesional IT. Pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian adalah kegagalan untuk bertindak sebagaimana yang akan dilakukan oleh orang yang memiliki pertimbangan yang baik. Para profesional yang melanggar kewajiban perawatan tanggung jawab atas cedera yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Tanggung jawab ini biasanya disebut sebagai malpraktik profesional. Sebagai contoh, seorang CPA yang gagal menggunakan kehati-hatian, pengetahuan, keterampilan, dan penilaian yang wajar saat mengaudit pembukuan klien bertanggung jawab atas malpraktik akuntansi. Para profesional yang melanggar kewajiban ini bertanggung jawab kepada pasien atau klien mereka dan mungkin juga kepada beberapa pihak ketiga. Next. IT user. Masalah etika umum bagi pengguna IT. Yang pertama ada pembajakan perangkat lunak. Yang kedua penggunaan sumber daya komutasi yang tidak tepat. Dan yang terakhir pembagian informasi yang tidak tepat. Next. Mendukung praktik etis
pengguna IT. Yang pertama, menetapkan pedoman penggunaan perangkat lunak perusahaan. Yang kedua, menentukan penggunaan sumber daya IT yang tepat. Yang ketiga, menata sistem informasi untuk melindungi data dan informasi. Yang keempat, menginstalasi dan memelihara firewall perusahaan. Kepatuhan berarti sesuai dengan kebijakan, pedoman, spesifikasi, atau undang-undang yang telah ditetapkan. Terima Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Di sini saya akan menjelaskan di buku Ethics in Information Technology chapter 3 dan 4. Untuk chapter 3, pertama itu ada Raveton ransomware attacks atau serangan ransomware Raveton. Jadi di Raveton ransomware adalah malware yang mengunci komputer korban sampai korban membayar tebusan atau ransom. Ransomware ini tidak memerlukan korban untuk membuka file atau lampiran, melainkan otomatis terunduh ketika korban mengunjungi situs yang terinfeksi. Ransomware ini menampilkan pesan palsu dari FBI yang mengklaim korban mengunjungi situs porno atau mendistribusikan konten berbayar secara ilegal dan meminta korban membayar denda sekitar $200 dalam 72 jam. Virus ini menyebar luas dan menginfeksi 68.000 alamat IP di seluruh dunia. Korban yang membayar menerima kode unlock valid. FBI segera memberikan peringatan, tetapi cyber security expert menemukan 16 varian ransomware ini. Penjahat di belakang serangan ini diduga berbasis di Rusia. Mereka mengirim virus melalui situs terinfeksi untuk menginfeksi korban secara otomatis. Kemudian korban disarankan memasang antivirus terbaru dan menghindari situs mencurigakan untuk mencegah infeksi. Lanjut. Selanjutnya ada IT Security Incident Major Concern. Dengan subbab Why Computer Incident Are So Prevalent. Dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan komputasi saat ini, harapan pengguna yang semakin tinggi, perluasan dan perubahan sistem yang terus berlangsung, serta peningkatan ketergantungan pada perangkat lunak yang memiliki kerentanan yang diketahui. Maka tidak heran bahwa jumlah variasi dan dampak insiden keamanan meningkat secara drastis. Insiden keamanan komputer terjadi di seluruh dunia dengan pengguna komputer pribadi di negara-negara berkembang yang memiliki resiko terbesar untuk mengalami infeksi malware pada komputernya. Di sini kompleksitas sistem informasi yang semakin meningkat dengan jaringan yang terhubung dan bergantung satu sama lain, meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan. Globalisasi berarti batasan wilayah geografis tidak berlaku bagi penyerangan cyber. Manfaat menyebarkan situs melalui komputer sebagai target yang mudah dicapai dan dapat menginfeksi banyak sistem. Motif pelaku terdiri dari tingginya potensi keuntungan finansial, rekayasa politik, pengetahuan, dan kesenangan pribadi. Kemudian berkurangnya biaya dan kesulitan untuk meluncurkan serangan melalui internet, ketergantungan yang semakin besar pada teknologi juga meningkatkan kerentanan, keanekaragaman perangkat seluler yang sulit dikelola juga meningkatkan resiko, kekurangan patch untuk perangkat lunak yang diketahui bermasalah, ketersediaan alat hacking dan pelatihan hacking yang mudah diakses. Kemudian selanjutnya ada types of exploits atau jenis-jenis eksploitasi. Pertama ada virus, adalah program komputer jahat yang menginfeksi komputer lain dengan memodifikasi berkas dan menduplikasi dirinya sendiri. Virus membutuhkan aksi pengguna untuk berpindah antar komputer. Selanjutnya ada worm. Eksploitasi jenis ini tuh sedikit berbeda dari virus karena mampu menyebarkan dirinya sendiri antar komputer melalui jaringan tanpa campur tangan pengguna. Kemudian ada Trojan Horse. Itu adalah program yang membuat pengguna tidak menyadari bahwa program tersebut mengandung kode jahat di dalamnya. Setelah dijalankan, kode jahat tersebut akan menginfeksi komputer. Kemudian ada logic bomb, merupakan program jahat yang menjalankan dirinya sendiri pada waktu atau keadaan tertentu. Kemudian ada rootkit. Rootkit ini mampu memanipulasi sistem informasi untuk menyembunyikan keberadaan malware dan aktivitasnya. Selanjutnya ada spam. Spam itu merupakan email promosi yang dikirim secara massal dan sering berisi konten berbahaya atau tidak diinginkan. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service, merupakan serangan yang mengakibatkan situs atau layanan menjadi tidak tersedia karena terlalu banyak permintaan. Selanjutnya ada cyber teroris. Cyber teroris ini meliputi serangan yang bertujuan mengacaukan infrastruktur kritikal seperti listrik, air, atau jaringan transportasi untuk mencapai tujuan politik. Types of perpetrators atau jenis-jenis pelaku. Pertama itu ada hacker.
melakukan serangan untuk mencapai kesenangan belajar atau mendapatkan publisitas. Selanjutnya ada cracker. Cracker itu melancarkan serangan untuk menyebabkan masalah, mencuri data, atau mengkorrupt sistem. Kemudian ada insider. Insider ini merupakan pegawai dalam perusahaan yang melakukan serangan untuk keuntungan keuangan dan merusak sistem. Selanjutnya, ada mata-mata industri. Ini tuh mereka berupaya memperoleh rahasia perusahaan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada cyber teroris, melakukan serangan untuk mencapai tujuan politik dengan merusak infrastruktur kritikal seperti listrik atau transportasi. Kemudian ada bandar narkoba dan sindikat kejahatan sering memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis. Contohnya tuh kayak yang kemarin di Bali, jadi mereka menggunakan satu web yang ditaruh di tembok gitu. Ketika kita buka webnya, di situ ada untuk jual beli transaksi narkoba. Kemudian pelaku utama tuh berbeda-beda dalam hal motivasi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mensyaratkan respon yang beragam. Selanjutnya ada federal laws for prosecuting computer attacks atau undang-undang federal untuk menuntut serangan komputer. Awalnya tidak ada hukum khusus yang mengatur tindakan kriminal terkait komputer. Hukum konvensional tidak mencukupi lagi. Beberapa undang-undang federal telah dibuat untuk membantu menekan kejahatan berbasis komputer, seperti Computer Fraud and Abuse Act. Jadi undang-undang ini mendefinisikan akses tanpa izin terhadap komputer, mengirim program berbahaya, menginterupsi operasi komputer, dan penggelapan data sebagai tindak pidana. Dapat dikenakan denda hingga 250.000 US dollars atau hukuman penjara sampai 5 tahun. Kemudian hukuman ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, bukan hanya ketidaksengajaan. Undang-undang lain seperti Stored Wire and Electronic Communication and Transactional Record Access Status juga berlaku. Tujuan undang-undang adalah untuk membantu menindak kejahatan berkaitan dengan komputer secara lebih memadai. Selanjutnya ada implementing trustworthy computing atau menerapkan komputasi yang dapat dipercaya. Implementasi keamanan komputasi merupakan upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon insiden keamanan agar sistem tetap aman. Langkah-langkah meliputi penilaian risiko, penyusunan kebijakan keamanan, pendidikan karyawan, dan pencegahan. Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan kerentanan sistem. Kemudian kebijakan keamanan mendefinisikan standar perilaku untuk mengelola risiko. Pendidikan karyawan membangun kesadaran akan masalah keamanan dan cara menangani insiden. Langkah-langkah pencegahan seperti firewall dan manajemen perangkat lunak dimaksudkan untuk mencegah insiden. Auditorial internal bertugas memastikan sistem internal dan kontrol memenuhi tujuan organisasi. Audit reguler membantu untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan aturan. Program keamanan harus berkelanjutan dengan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi hasil program. Selanjutnya, risk assessment. Penilaian risiko bertujuan mengidentifikasi ancaman keamanan dan kerentanan sistem dengan nilai frekuensi insiden atau dampaknya. Langkah-langkahnya tuh meliputi identifikasi aset, ditentukannya yang akan diserang, penilaian risiko, dan prioritas risiko. Aset adalah barang berharga yang perlu dilindungi seperti data pelanggan dan aplikasi. Identifikasi ancaman yang mungkin menyerang aset seperti virus, worm, phishing, dan serangan DDoS. Nilai risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak insiden misalnya skala 1-5. Prioritas risiko menentukan tindakan apa yang akan diambil terlebih dahulu. Penilaian dilakukan secara teratur karena risiko berubah seiring perubahan teknologi. Hasil penilaian memberikan dasar untuk menentukan langkah dan pengendalian risiko. Selanjutnya ada establishing a security policy. Kebijakan keamanan ditetapkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam menangani isu keamanan. Kebijakan mengidentifikasi isu keamanan penting dan menjelaskan prinsip dan nilai yang relevan dalam mengambil keputusan. Implementasi kebijakan membantu manajemen mengendalikan risiko dengan cara yang konsisten. Kemudian kebijakan harus dikomunikasikan dan dipahami semua karyawan serta direview secara berkala. ISO 27001 menetapkan persyaratan untuk kebijakan keamanan informasi yang efektif. Kebijakan perlu menjelaskan pemisahan tugas, otorisasi akses, pengendalian perubahan, enkripsi, dan audit.
Kebijakan ditetapkan berdasarkan penilaian risiko terhadap aset organisasi. Pelanggaran kebijakan dapat dicatat dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Oke, selanjutnya ada Educating Employee and Contract Workers. Di sini pendidikan memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan dan keamanan dan cara menghadapi isu-isu etika. Pendidikan dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau studi kasus tentang isu. Pendidikan membantu karyawan merasa siap menangani situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Pelatihan membantu untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kebijakan keamanan dan bagaimana menangani potensi pelanggaran. Organisasi perlu mengembangkan materi pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan dan berkelanjutan untuk materi baru. Pelatihan memberi contoh perilaku etis dan bagaimana menyelesaikannya dilema-dilema yang etis. Oke, mitra kontraktor juga perlu dilatih mengenai kebijakan keamanan organisasi. Pelatihan membuat karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap organisasi dan menghindari pelanggaran. Ada prevention, detection, dan response. Yang pertama ada prevention atau pencegahan. Pencegahan itu bertujuan mencegah terjadinya insiden keamanan dengan mengurangi kerentanan sistem. Contohnya firewall, antivirus, patch management, password police, and encryption data. Mengontrol akses fisik dan logika, memberikan hak akses yang sesuai. Kemudian ada detection. Detection itu memantau sistem dan jaringan untuk mendeteksi gejala awal dari insiden. Contohnya intrusion detection system, watchdog, log analyst, and digital forensic. Kemudian mendeteksi secara dini agar dapat segera ditangani. Selanjutnya ada response. Tindakan yang diambil setelah insiden terdeteksi adalah respon. Contohnya itu adalah isolasi lokasi dengan insiden, pemulihan backup data, penyelidikan, pelaporan, dan tindakan hukum. Bertujuan meminimalisir dampak insiden terhadap bisnis dan operasional. Pembelajaran untuk meningkatkan program keamanan ke depannya. Oke, itu aja rangkuman saya di chapter 3, selanjutnya chapter 4. Ada Ethics in Information Technology juga, bagian privacy. Pertama ada what is the National Security Agency atau NSA atau apa yang dilakukan National Security Agency. Oke. NSA, pertama-tama NSA adalah Badan Intelijen Amerika Serikat yang mengumpulkan dan menganalisis komunikasi asing untuk keamanan nasional. Sebagian besar informasi yang dikumpulkan bersifat internasional daripada domestik. NSA beroperasi secara rahasia dan melakukan pengawasan elektronik serta melakukan pemindaian terhadap komunikasi dunia digital. NSA memantau komunikasi telepon, faksimile, dan komunikasi internet seperti email dan obrolan. NSA juga terlibat dalam pengembangan dan pengujian teknologi sandi untuk membantu Amerika Serikat dalam perang informasi. Salah satu proyek besar NSA itu ada meliputi pembagian sandi dan kunci enkripsi. Kemudian NSA memiliki fasilitas sangat rahasia untuk mengumpulkan, memecahkan, dan menganalisis berbagai informasi tanpa sepengetahuan orang lain. Hal ini menuai kontroversi karena bisa melanggar privasi warga negaranya. Selanjutnya, ada privacy protection and the law atau perlindungan privasi dan hukum. Hukum diperlukan untuk melindungi privasi individu terkait penggunaan teknologi di Amerika Serikat. Jadi ada undang-undang yang melindungi terhadap pencarian dan penyitaan yang tidak wajar. Sedang undang-undang seperti HEPAA adalah undang-undang yang mengawasi intelijen asing bertujuan untuk melindungi data pribadi tertentu. Hukum yang dirancang untuk melindungi data keuangan dan keseharian individu, misalnya kita serta memiliki privasi anak-anak melalui COPPA. Berbagai undang-undang mengatur ekspor data pribadi dari satu negara ke negara lain. Perusahaan harus mengambil langkah untuk melindungi informasi pribadi konsumen yang dikumpulkan melalui penggunaan TI, seperti melalui pemantauan pekerja dan kamera pengawas. Kemudian ancaman atas privasi juga muncul dari pengawasan elektronik pemerintah, seperti melalui Undang-Undang Patriot. Oke, selanjutnya. Di sini kita jelasin dulu atau apa itu HIPAA. HIPAA itu adalah Health Insurance Portability and Accountability Act. Itu tuh diberlakukan pada tahun 1996, mewajibkan perlindungan terhadap informasi kesehatan individu dan penyimpanan yang aman. Mencakup perlindungan terhadap catatan medis elektronik, pembayaran, dan klaim asuransi kesehatan.
Selanjutnya, HIPAA ini juga membuat aturannya terkait privasi dan keamanan data medis pasien. Kemudian mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan izin pasien sebelum membagikan informasi pribadinya ke orang lain. Serta mengatur penyimpanan dan penyampaian informasi kesehatan secara aman. Selanjutnya ada COPPA atau Children Online Privacy Protection Act. Hukum ini tuh diberlakukan tahun 1998, memberikan perlindungan bagi privasi anak-anak online. Mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi anak-anak di bawah usia 13 tahun. Hukum ini juga mengharuskan persetujuan orang tua sebelum situs web mengumpulkan dan menggunakan informasi anak. Mengatur bagaimana informasi tersebut harus dijaga dan dihapus, kemudian memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan. Selanjutnya, ada informasi privasi atau privasi informasi. Privasi informasi merujuk pada kemampuan seorang untuk mengendalikan alirannya tentang dirinya sendiri dan memutuskan siapa yang dapat mengakses informasi tersebut. Hal ini penting itu karena informasi pribadi dapat disalahgunakan. Hukum melindungan privasi pertama di Amerika Serikat ditetapkan pada tahun 1977 untuk melindungi catatan pribadi konsumen. Dilanjutkan dengan undang-undang lain seperti HIPAA tahun 96, COPPA tahun 98, dan Undang-Undang Negara Bagian. Ada 4 hak privasi yang secara universal diakui. Hak untuk menentukan setiap kategori informasi yang ditransfer, hak untuk membatasi penggunaan informasi, hak untuk memperbaiki informasi yang salah atau tidak lengkap, hak untuk memiliki kontrol atas informasi setelah tidak diperlukan. Kemudian berbagai hukum Amerika Serikat tuh melindungi privasi secara spesifik untuk informasi keuangan dan medis. Misalnya ada Fair Credit Reporting Act, terus ada Gramm-Leach-Bliley Act, kemudian ada HIPAA, juga terhadap anak ada COPPA. Organisasi harus mengungkapkan kebijakan privasi, mengontrol siapa yang bisa mengakses informasi dan mengikuti perjanjian kontrak. Jangan menjual atau memberikan informasi pribadi tanpa sepersetujuan diri sendiri. Di sini saya menjelaskan ada tentang privacy laws, application, court rulings atau undang-undang privasi, aplikasi, dan putusan pengadilan. Di sini ada beberapa contoh dari undang-undang Amerika Serikat yang melindungi privasi. Antara lain itu ada Freedom of Information Act, Freedom of Access to Clinic Entrance Act, kemudian ada Right to Financial Privacy Act, selanjutnya ada Cable Communication Policy, selanjutnya ada Fair Credit Reporting, kemudian ada Video Privacy Protection, selanjutnya ada Driver's Privacy Protection, selanjutnya ada Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA, selanjutnya ada Gramm-Leach-Bliley, selanjutnya ada Family Educational Rights and Privacy, dan terakhir ada Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. Undang-undang tersebut berusaha melindungi informasi keuangan, rekaman kesehatan, privasi anak di internet, privasi konsumen, dan privasi pelanggan perusahaan kabel, juga melindungi privasi karyawan dan mengatur penyadapan. Beberapa pengadilan belakangan mengeluarkan keputusan terkait privasi seperti Right to be Forgotten, doxing, spyware, RFID tracking, DNA profiling, forensic genealogy, dan workplace monitoring. Aplikasi online menghadapi tantangan untuk memastikan kepatuhan privasi seiring meningkatnya permintaan pengguna. Hal ini perlu diimbangi dengan perlindungan privasi dan keamanan data. Kemudian organisasi harus memastikan kebijakan privasi mereka sesuai dengan undang-undang dan tetap konsisten saat mengembangkan sistem baru. Privasi harus menjadi prioritas. Selanjutnya ada key privacy and anonymity issue atau masalah privasi dan anonimitas utama. Meliputi data breach atau pelanggaran data. Kemudian ada electronic discovery atau penemuan elektronik. Selanjutnya ada consumer profiling atau profil konsumer. Selanjutnya ada workplace monitoring atau pemantauan tempat kerja. Dan terakhir ada advanced surveillance technology atau teknologi pengawasan canggih. Data breach adalah pelepasan informasi sensitif atau akses informasi sensitif oleh pihak yang berwenang tanpa sepengetahuan korban. Hal ini menimbulkan resiko pencurian identitas. Kemudian ada penyadapan elektronik melalui telepon atau layanan komunikasi lain tanpa kuasa hukum. Dalam bisnis sering dilakukan tanpa persetujuan untuk memantau karyawan. Kemudian ada monitoring tempat kerja menggunakan kamera CCTV atau peranti pengawas lain. Perlu komunikasi jelas dan tujuannya pun apa dan sejauh mana privasinya dilindungi.
Kemudian ada electronic discovery atau e-discovery. Dalam pengadilan, membongkar riwayat komunikasi elektronik orang perlu dilakukan secara terbatas dan hanya untuk data-data terkait saja. Kemudian ada profiling konsumen. Ini tuh berdasarkan aktivitas mereka di internet agar ditargetkan iklan bocoran profil bisa merusak reputasi dan memicu diskriminasi. Kemudian penggunaan teknologi, pengenalan wajah, sidik jari, dan lainnya untuk autentikasi identitas dapat mengancam privasi. Selanjutnya ada anonimitas seringkali dibatasi karena kebutuhan penyidikan kejahatan, tetapi kerahasiaan harus tetap dijamin kecuali adanya surat perintah hukum. Oke, sekian dulu rangkuman saya dari buku ini di chapter 3 dan 4. Chapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu chapter 5 dari buku yang sama, yaitu Freedom of Expression atau kebebasan berekspresi. Yang pertama ada First Amendment Rights atau hak perubahan pertama. Internet memungkinkan pertukaran informasi, ide, pendapat, rumor, dan berita secara global. Aksesibilitas yang luas, diskusi yang terbuka, dan anonimitas membuat internet sebagai medium komunikasi yang sangat efektif. Namun, kita juga harus sering membuat keputusan etis tentang bagaimana menggunakan kebebasan dan kekuatan yang luar biasa ini. Organisasi pemerintah telah berupaya untuk menetapkan kebijakan hukum yang membantu pengarahnya pengguna internet serta melindungi kepentingan mereka sendiri. Perusahaan khususnya telah mencoba untuk menghemat kapasitas jaringan korporat, menghindari tanggung jawab hukum, dan meningkatkan produktivitas pekerja dengan membatasi penggunaan IT yang tidak terkait bisnis. Dan itu Konstitusi Amerika Serikat melindungi hak keluarga untuk kebebasan beragama dan kebebasan pendapat. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa konstitusi juga melindungi hak untuk berbicara secara anonim. Namun beberapa jenis pidana seperti pidana karena berbicara tidak sopan, defamasi, penggalangan panik, penggalangan kejahatan, atau kata-kata perang, dan pemberontakan tidak dilindungi oleh konstitusi dan dapat dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya ada obscene speech, ucapan tidak senonoh. Miller v. California adalah kasus MA pada tahun 1973 yang menetapkan tes untuk menentukan apakah materi yang tidak sopan dan tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Miller yang melakukan kampanye maling massal untuk mempromosikan penjualan materi dewasa. Ia dinyatakan bersalah karena pelanggaran Undang-Undang California yang melarang distribusi materi tidak sopan. Dalam putusannya, MA menentukan bahwa materi yang dianggap tidak sopan dan tidak dilindungi oleh amandemen pertama jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu apakah orang rata-rata, yang kedua apakah karya tersebut menggambarkan atau mendeskripsikan, dan yang ketiga apakah karya tersebut diambil secara keseluruhan tidak memiliki nilai yang serius dalam bidang sastra, seni, politik, atau ilmu. Selanjutnya ada defamation atau penistaan. Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi ketika pernyataan baik lisan maupun tulisan tidak benar dan merugikan orang lain, yang disebut pencemaran nama baik. Pernyataan lisan yang mencemarkan disebut fitnah, sedangkan pernyataan tertulis disebut pencemaran nama baik tertulis. Kebenaran adalah pembelaan mutlak terhadap tuduhan ini. Meskipun orang berhak menyatakan pendapat, mereka harus berhati-hati dalam komunikasi online untuk menghindari tuduhan pencemaran nama baik. Selanjutnya ada controlling access to information on the internet atau mengontrol akses informasi di internet. Meskipun terdapat argumen yang kuat untuk mendukung kebebasan berbicara di internet, isu ini sangat kompleks karena kemudahan anak-anak dalam mengakses internet untuk mendapatkan akses ke materi yang banyak, orang tua dan lainnya dianggap tidak sesuai untuk anak-anak. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan beberapa undang-undang untuk mencoba mengatasi isu ini, termasuk Undang-Undang Kedua Komunikasi atau CDA yang bertujuan untuk melindungi anak-anak pornografi online dan Undang-Undang Perlindungan Anak Online atau KOPA yang melarang membuat materi yang berbahaya tersedia untuk anak-anak melalui internet. Kedua, undang-undang tersebut akhirnya dinyatakan tidak konstitusional. Namun, bagian 230 dari Undang-Undang 2 Komunikasi tidak dinyatakan tidak konstitusional dan memberikan kekebalan pada ISP yang melibatkan konten yang dihasilkan pengguna. Selama mereka tidak juga menjadi penyedia konten, pengembang perangkat lunak telah mengembangkan filter internet yang dirancang untuk menghambat akses ke materi yang tidak sesuai melalui kombinasi filtering URL, kata kunci, dan konten dinamis. Undang-Undang Perlindungan Anak Internet atau SIPA mengeluarkan sekolah-sekolah dan perpustakaan yang dibiayai oleh pemerintah federal untuk menggunakan filter untuk menghambat akses komputer ke materi yang dianggap berbahaya untuk anak-anak. Penyensoran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membatasi akses terhadap informasi situs web tertentu, mengizinkan akses hanya ke beberapa konten atau konten tertentu yang dimodifikasi situs web, menolak penggunaan kata kunci tertentu dalam pencarian mesin pencari, melacakan dan memantau aktivitas internet individu, dan melecehkan atau bahkan memenjarakan individu untuk menggunakan internet mereka. Selanjutnya ada Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAPP, sengketa hukum strategis terhadap partisipasi publik. Strategi SLAPP, sengketa hukum strategis terhadap partisipasi publik, adalah strategi yang mengajukan sengketa hukum terhadap warga dan kelompok masyarakat yang menentang mereka dalam hal-hal penting, hukum-hukum mati
SLAPP dirancang untuk mengurangi sengketa hukum yang tidak berarti. 26 negara bagian dan distrik Columbia telah menerapkan hukum ini untuk melindungi orang yang menjadi korban SLAPP. Selanjutnya ada anonymity on the internet atau anonimitas di internet. Ekspresi anonim adalah ekspresi mendapat oleh orang-orang yang tidak mengungkapkan identitas mereka. Kebebasan hukum, kebebasan untuk berpendapat tanpa takut balas dendam adalah hak yang penting dalam masyarakat demokratis. Menggunakan anonimitas di internet sangat penting bagi beberapa pengguna komputer. Pengguna seperti itu kadang-kadang menggunakan layanan remailer anonim untuk menghapus header dan atau alamat IP asli pesan dan kemudian mengirimkan pesan ke tujuannya yang telah ditentukan. Pemeriksaan rekam internet untuk mencoba mengungkap identitas pengguna internet anonim disebut doxing. Misalnya seorang doxer ingin melacak identitasnya seseorang yang memposting di forum diskusi di salah satu web. Mungkin mencari petunjuk tentang hal tersebut, identitas poster di Facebook, Twitter, dan sumber online lainnya. Beberapa orang memandang kegiatan tersebut setara dengan pengawasan lingkungan yang bermanfaat. Yang lain menyamakan aktivitas tersebut dengan aktivitas online kelompok main hakim sendiri yang berpotensi menimbulkan kerugian dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang salah. Lanjutnya ada hate speech, ucapan kebencian. US, pidana yang hanya mengganggu, kritis, menyinggung, atau tidak sopan tetap dilindungi oleh konstitusi. Hukum dapat diterapkan hanya ketika pidana tersebut berubah menjadi ancaman yang jelas, intimidasi terhadap warga khusus. Beberapa ISP telah setuju secara sukarela untuk melarang pengguna untuk mengirim pesan yang mengandung kebencian menggunakan jaringan mereka, karena jaringan tersebut dapat termasuk dalam kontrak layanan antara ISP pribadi dan pengguna, dan tidak melibatkan pemerintah federal, maka tidak melanggar hak-hak pengguna dalam konstitusi. Warga negara ES yang memposting materi di web yang ilegal di negara asing dapat dituntut jika ia ditunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Selanjutnya ada pornografi atau pornografi. Banyak orang dewasa dan pendukung kebebasan bicara percaya bahwa tidak ada yang ilegal atau salah jika membeli materi pornografi dewasa yang dibuat dan dikhususkan untuk orang dewasa yang setuju. Namun, organisasi harus sangat hati-hati menghadapi pornografi di tempat kerja. Sejauh perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka sedang mengambil langkah yang wajar untuk mencegah pornografi, mereka memiliki pertahanan yang valid jika mereka menjadi sasaran sengketa hukum pelecehan seksual. Langkah yang wajar termasuk menetapkan kebijakan penggunaan komputer yang melarang akses situs pornografi, mengidentifikasi mereka yang melanggar kebijakan, dan mengambil tindakan terhadap pengguna tanpa peduli seberapa malu atau berbahaya itu bagi perusahaan. Mengirim pesan seksual, foto telanjang atau semi telanjang, atau video eksplisit seksual melalui ponsel adalah tren yang sangat cepat dan dapat menyebabkan banyak masalah untuk pengirim dan penerima. Menurut survei yang dilakukan oleh kampanye nasional untuk mencegah kehamilan remaja dan tidak direncanakan, 1 dari 5 remaja pernah mengirim atau memposting foto dirinya yang telanjang atau setengah telanjang, termasuk 22% remaja perempuan, 18% remaja laki-laki, dan 11% remaja laki-laki. Gadis remaja berusia 13 hingga 16 tahun. Semakin banyak pelaku seks yang menderita akibat tren ini. Setelah gambar atau video dikirim, tidak ada penarikan kembali dan tidak ada pemberitahuan kepada siapa gambar atau video tersebut akan diteruskan. Dan bukan hanya remaja saja yang melakukan sexting. Pertimbangkan quarterback Brett Favre dan perwakilan AS Anthony Weiner yang keduanya merupakan pihak yang terlibat dalam episode sexting yang memalukan. Para pelaku seks bebas juga dapat menghadapi tuntutan atas pornografi anak yang dapat menyebabkan kemungkinan hukuman penjara bertahun-tahun dan pendaftaran puluhan tahun sebagai pelanggar seks. Undang-undang Can-Spam dapat digunakan dalam perjuangan melawan penyebaran pornografi. Sekian dari hasil rangkuman chapter 5 yaitu Freedom of Expression, kebebasan berekspresi. Baik, sekian dari kelompok kami dalam merangkum 2 buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.